الأخيار لمتابعة نبيه المختار ووليه الأبرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على حبيبنا وشفيعنا سيد الدنيا والآخرة سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وأمه الأمينة وولد بمكة ودفن بالمدينة. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على آله وأصحابه وأوليائه وأتباعه ومن سلك نهجه إلى يوم ميعاده. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. وقال تعالى أيضا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء، فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميت بماء المطر. وقال أيضا: كن مع الله، فإن لم تكن مع الله فكن مع من مع الله، فإنه يوصلك إلا الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوان والأخوات، jamaah Majelis Zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, khususnya kita yang hadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, dan senantiasa kita berharap curahan barokah karamah beliau, guru kita Al-Alimul Allamah, Sahibul Bahril Karamah, yang mempunyai lautan karamah, Al-Arif Billah, yang sangat kenal dengan Allah, Sultanul Awliya fi zamanih, rajanya wali pada zamannya, yaitu Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, yang senantiasa mencurahkan rahmat, barokah, karamah kepada para murid-muridnya, walaupun beliau secara fisik tidak berada bersama-sama dengan kita. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, dan juga yang sama-sama kita banggakan, kita cintai, keluarga Abah, bil khusus Umi Hajah Yoyo Subiah, yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau bisa hadir bersama-sama kita dalam rangka pelantikan Ibu Bella
Dan kami mohon maaf pada Umi, kami di atas, beliau di bawah karena memang sikon. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan, dipanjangkan Allah umur, diberikan kesabaran, ketabahan sebagai ibu kita semua. Ikhwan wal akhwat dimanapun berada, di luar, di dalam negeri, adalah ibu seperti Siti Aisyah Ummul Mukminin, ibunya seluruh orang-orang yang mukmin. Beliau adalah ibu rohani dari ayah rohani kita yang wajib kita cintai, yang wajib kita jaga bersama, yang wajib kita perhatikan, dan juga yang sama-sama kita cintai. Alhamdulillah hadir bersama-sama kita putri dari guru rohani kita, ayah, anak jasmani dan anak rohani beliau, yaitu Mama Oten, yang alhamdulillah hadir bersama-sama kita. Dan juga mohon maaf Mama kami di atas, serta semua ikhwan wal akhwat, pengurus majelis zikir Thariqah Qadir Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dan juga yang kita banggakan, yang alhamdulillah beliau saat ini berdakwah, memberikan informasi kepada umat tentang kalimat yang mulia, membawa misi dari seorang mursyid dalam rangka menyelamatkan umat. Kita punya guru-guru yang mempunyai kapal yang sangat besar. Kita punya guru-guru kita lautan thariqah. Kita punya guru-guru yang mempunyai kapal pesiar yang mampu menampung siapapun yang ingin masuk ke dalamnya. Tidak banyak syarat di dalam mengikuti tuntunan beliau. Tidak disyaratkan kita harus menjadi alim dulu, tidak disyaratkan kita harus hafal Quran dulu, tidak disyaratkan kita harus menguasai disiplin ilmu syariat dulu. Ini sebuah kasih sayang, dan ini menunjukkan tentang ketinggian kedudukan maqam beliau di sisi Allah. Mudah-mudahan Kiai Wafiuddin bersama rombongan diberikan keselamatan sampai beliau kembali bersama-sama dengan kita, karena kita sangat membutuhkan tuntunan, bimbingan para wakil-wakil talqin yang masih istiqomah di dalam mengikuti tuntunan Syekh Mursyid, guru kita Syekh Mas-Sohibul Wafatajul Arifin. Ikhwan wal akhwat, jamaah manaqib Sultanul Auliya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia, pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang jauh dari tengah belantara Kalimantan, tepatnya di sebuah kabupaten kecil yang bernama Kabupaten Barito Utara. Ibu kotanya bernama Muara Tewe. Moto kami ia muling bengkang turan, tidak kembali terkecuali berhasil. Kota Seribu Riang, daerah yang banyak sungainya. Alhamdulillah, dengan barokah karamah Syekh Mursyid, Thariqah Qadirah Naqsabandiyah, benderanya sudah kita tancapkan di sana. Allahu Akbar. Sudah banyak orang yang berzikir. Dulu tidak kenal dengan kalimat yang mulia. Dulu kita dihina, dulu kita diejek,
Dulu kita dianggap sesat, dulu kita dianggap ajaran sempalan, dulu kita dianggap bahwa kita adalah merusak Islam. Dengan barokah karamah mursyid, dengan kesabaran dan apapun yang Allah timpakan kepada murid, kesuksesan dan kemuliaan dunia, itu semuanya barokah karamah syekhnya. Bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan kehebatan kita. Kalau ada merasa kepandaian yang menjadikan kita sukses, kalau ada rasa dalam diri dengan kejeniusan, kehebatan kita, kita menjadi sukses di dalam mengikuti tarbiyah syekh, maka itu satu perkara yang menghijab dia dengan Tuhannya. Adabnya seorang murid, apapun yang Allah timpakan kemuliaan kepadanya, itu semuanya adalah barokah karomah guruku. Kalau tidak nanti timbul ujub dalam dirinya, kalau tidak nanti timbul bangga diri dalam dirinya. Ini lihat semua hasil ini adalah hasil kesuksesan ini karena kepandaian saya meminitnya, karena kepandaian saya mengaturnya, karena kecerdasan intelektualitas saya. Timbullah ujub dalam dirinya, timbullah bangga dalam dirinya, terhijablah gurunya, padahal gurunya yang memperjuangkan dia di hadirat Tuhannya. Ini perlu kita sadari semua ikhwan wal akhwat. Mari kita meleburkan diri kita di dalam syekh, mari kita meleburkan diri kita di dalam kemuliaan guru. Itu namanya murid fana fi syekh, dia meleburkan dirinya di dalam kemuliaan syekhnya. Ya Allah, segala kemuliaan ini adalah barokah karomah guruku. Ya Allah, segala kesuksesan keberhasilan ini adalah barokah karomah guruku. Ya Allah, aku mendapatkan semua ini bukan kepandaianku, ini barokah karomah guruku. Ini menjadikan semakin tawadhu, Allah akan mengangkat derajat murid yang seperti itu. Kalau tidak dihinakan Bapak, dihinakan Allah, kalau ketika dijatuhkan kita sulit untuk berdiri, walaupun dia diberikan ketenaran di dalam dunia, walaupun dia diberikan pengikut yang banyak simpatisannya, apabila dia terhijab dengan syekhnya, ini menjadi samun qatil, menjadi racun yang akan membunuh dirinya. Na'udzubillah. Ini kita berguru mudah, kita berguru ini sangat mudah. Abah yang munajat kepada Allah, guru yang munajat kepada Allah. Apa beliau di dalam kubur tidak bisa mentarbiyah kita? Lebih sempurna beliau mendidik muridnya ketika berada dalam kuburnya, karena tidak diganggu oleh urusan-urusan jasmani dunianya. Sudah dalil-dalil Al-Quran menjelaskan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian katakan, kata Allah, orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang terbunuh di jalan Allah, dia hanya melaksanakan jihad kecil, dia hanya perang fisik. Para wali Allah dia melaksanakan jihad akbar, perang rohani, melawan egonya, melawan syaitan, melawan nafsu, sehingga Allah angkat derajatnya menjadi kekasihnya. Orang yang terbunuh perang fisik saja dia dikatakan Allah tidak mati. Bahkan mereka mendapat nikmat di sisi Allah di dalam kuburnya. Di dalam kitab Aqidatun Najid, pengertian mendapat nikmat ini, dia mendapat nikmat yang sempurna seperti nikmat jasmani di dalam dunia. Dia makan, dia minum, diberikan segala fasilitas yang lengkap oleh Allah. Lebih sempurna mentarbiyah kita. Jadi jangan sampai anggap abah sudah tidak ada,
Mungkin banyak di antara kita yang merasakan spiritual kerohanian kita, bahwa kita didakan beliau, baik itu secara rohani di dalam mimpi kita, karena seorang jin tidak bisa menyerupai kepada syekh yang mursyid, tapi yang datang syekh itu kepada para murid-muridnya. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah. Nah, maka kita bersyukur pada kesempatan yang penuh berkah pada siang hari pagi hari ini. Sekedar kami informasikan bahwa kami di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, yang saya ikut membantu pembinaan para ikhwan Pondok Pesantren Suryalaya, yang insya Allah tanggal 27-28 ini Ajengan Baban bersama tim LDTKN Pondok Pesantren Pusat akan melantik insya Allah kurang lebih 100 orang dari upgrading TKN Pondok Pesantren Suryalaya di Samarinda. Jadi mohon doa semua ikhwan wal akhwat, mudah-mudahan acara tersebut diberikan kelancaran dan juga kesuksesan. Dan ini bagi kami ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya Kalimantan, ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi kami, karena kami di Kalimantan didatangi ayah, anak jasmani dan juga anak rohani dari Syekh Mursyid, yaitu Ajengan Baban. Nah, maka mudah-mudahan para panitia di sana dengan maksimal kerja keras, yang memang tentunya tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangannya, tapi mudah-mudahan dengan doa para ikhwan di kesempatan yang mulia pada acara manakib ini, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk maksimal bagai khadam berkhidmat kepada Syekh Mursyid dalam mensukseskan upgrading TKN Pondok Pesantren Suryalaya di Samarinda. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, di dalam muqaddimah tadi kami sebutkan ayat yang masyhur yang insya Allah kita hampir hafal semua, karena ini muqaddimah setiap manakib. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Perhatikan oleh kalian, kata Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak pernah takut dan tidak pernah duka cita. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah sakit hati. Kenapa mereka mendapat prestasi ini? Kenapa mereka mendapat kemuliaan ini dalam kehidupannya? Apa rahasianya? Ini informasi Allah. Siapapun yang merasakan itu dalam kehidupannya, maka dia adalah min jumlati walillah. Siapapun yang merasakan itu dalam kehidupannya, maka dia termasuk di dalam golongan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka mendapat ini? Apa rahasianya? Karena wali-wali Allah, mereka tidak pernah lupa kepada Allah. Ini energi yang luar biasa. Ini kekuatan yang dimiliki para wali. Dia tidak pernah cemas, dia tidak pernah khawatir, dia tidak pernah takut. Takut tidak dimuliakan orang, takut kalau orang tidak menyanjung-nyanjung kepadanya, takut kalau orang tidak lagi datang kepadanya, takut kalau orang tidak mencintainya, takut miskin, takut bermacam-macam. Wali Allah tidak merasakan itu. Kenapa mereka mendapat prestasi ini? Karena wali tidak pernah lupa kepada Allah. Kalau kita merasakan itu, kita mendapat itu dalam kehidupan ini, maka dia adalah wali Allah. Itu informasi Allah.
Kalau kita mudah cemas, mudah khawatir, takut kalau orang membenci kita, takut kalau orang mungkin tidak mengundang kita lagi dan sebagainya. Kenapa kita masih ada itu? Karena kita ini bukan wali. Wali tidak pernah khawatir. Seperti Abah, adakah takut kalau murid-muridnya orang-orang berpindah ke tempat yang lain? Tidak ada kekhawatiran. Yang rugi yang pindah itu yang rugi. Seorang syekh yang mursyid tidak pernah melepaskan muridnya dari genggaman tangannya. Dia terus memegang erat para kekasih para muridnya. Cuma orang yang lain ini ingin melepaskan genggaman tangan dari tangan beliau. Karena kasihnya sayang seorang ayah rohani melebihi daripada kasih sayang ayah jasmani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya anak, mungkin anak kita preman. Ketika dia dapat masalah di tengah jalan atau ada insiden sesuatu yang tidak menyenangkan, apa kita mengatakan syukurin, kamu udah nurut sama saya. Pak, itu anak sampean dipukulin orang. Oh, Masya Allah. Dan dia berkata syukurin, kamu udah nurut sama saya. Tidak, padahal dia preman. Sayangnya kita dengan anak jasmani kita, kita bergegas-gegas datang, minimal kita melerai supaya dia tidak disiksa oleh orang lain berlebihan. Itu kasih sayang ayah jasmani. Ayah rohani jauh lebih sayang daripada ayah jasmani. Maka tidak ada beliau melepaskan para muridnya dari genggamannya, terkecuali kita sendiri yang keluar dari genggamannya. Maka kerugianlah bagi kita. Nah, para wali Allah tidak khawatir mau bubar semua. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Mau tidak lagi disanjung-sanjung namanya, tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Mau tidak diziarah lagi kuburnya, tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Tapi orang-orang itu yang mereka keluar melepaskan diri dari kapalnya, dari genggamannya, maka dia yang rugi. Ini Bahtral Mustafa. La ilaha illallah, ini kapal yang berlayar menuju pantai idaman. Inilah kapal layarnya Rasulullah. Ini kapal layarnya Syekh Mursyid. Beliau sebagai nahoda yang ahli. Kita hanya sebagai penumpang yang bodoh. Maaf Bapak Ibu, kita hanya penumpang yang buta, tidak tahu jalan. Makanya Abah sebelum wafat sudah menyampaikan wa'tasimu bihablillah, berpegang eratlah kalian pada tali agama Allah. Allah menyuruh berpegang erat, mursyid mewasiatkan kepada muridnya lagi berpegang erat, artinya sangat erat. Allah menginformasikan berpegang erat, Abah memaklumatkan pegang erat-erat oleh kalian 2 kali. Berarti harus sangat kuat kita berpegang. Kenapa ini disampaikan wasiat beliau kepada para murid? Maklumat sebelum kewafatan para kekasih Allah selalu memberikan wasiat kepada generasinya. Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anak jasmaninya, kata beliau, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Para orang-orang saleh dulu selalu sebelum meninggalkan anak-anak jasmaninya, dia berkata, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Hai anakku, kalau ayah sudah tidak ada, ayah meninggalkan kalian, ayah yang menjadi andalan yang kalian banggakan, setelah ayah sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di. Hai anakku, apa yang kalian sembah?
Abah sebelum wafat tidak meninggalkan, mengucapkan, menyampaikan itu dalam maklumatnya. Abah berpesan, wa'tasimu bihablillah. Hai anak-anakku, ayah ingin meninggalkan kalian, berpegang eratlah kalian semua pada tali agama Allah. Tali agama Allah menurut pandangan syar'i yaitu Al-Quran dan hadis. Tali agama Allah menurut pandangan sufi adalah syekh yang mursyid. Ini pegang erat-erat. Kenapa harus erat berpegang? Karena nahoda ini melihat di depan sana ada sebuah badai yang sangat besar. Di sana ada gelombang yang sangat besar. Nahoda dia terbangun melihat keadaan di jalan. Kita semua tertidur. Kita semuanya lupa. Kita ghaflah ilallah. Beliau yang melihat ada badai yang besar menghadang kalian di sana, pegang erat-erat. Ini isyarat dari seorang yang luar biasa. Kasih sayangnya kepada penumpangnya, kasih sayangnya kepada orang yang dibawanya berlabuh untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat, kita berthariqah bukan supaya tenang. Kita berthariqah bukan supaya disanjung-sanjung mendapat pujian. Bukan tujuan di dalam thariqah. Apakah orang yang tenar itu harus dia mulia di sisi Allah? Apakah orang yang disanjung-sanjung oleh orang lain, apakah dia itu menjadi isyarat dia mulia di sisi Allah? Tidak, tentu. Tujuan thariqat bukan itu semua. Tujuan thariqat semata-mata mardhatillah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ini tujuan berthariqah. Salah besar kalau tujuan dia supaya tenang. Salah besar kalau tujuan supaya bisa lebih naik lagi pangkatnya dengan membuat status yang lain. Itu bukan tujuan di dalam thariqah. Nah, maka para wali-wali Allah karena tidak khawatir mereka. Kenapa? Karena mereka full Allah dalam qalbunya. Ini sudah kita dapatkan semua. Ismu Dzat sudah ditanamkan di dalam sir para muridnya semua. Tinggal kita memelihara, menghidupkan nur Jalalullah itu sehingga dia hidup bersama dengan Tuhannya. Asik dengan Allah. Dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu sebelum ditalkin bisa enggak kita ingat Allah? Apa bukan kemuliaan kita bertemu Abah? Kita rohani diposisikan di sisi Allah. Itu maqamam mahmuda. Itu tempat sebaik-baik tempat. Tidak ada tempat yang lebih baik dari itu. Sampean diposisikan di samping presiden. Mungkin sampean bangga, Pak tolong selfie Pak. Ini HP saya, ini satu lagi. Kita mengira ini tempat yang terbaik. Diposisikan kita di samping jenderal, bupati. Kita mengira ini tempat yang terbaik. Padahal di talqin mursyid kita diposisikan di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mulai bisa mengingat Allah, mulai bisa mencintai Allah, mulai merindukan Allah, takut apabila sudah lupa kepada Allah. Itu keadaan rohani kita sudah berubah, mulai memproses, tinggal nanti akan membentuk la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma prosesnya panjang. Kalau spontan ditalkin langsung jadi wali, sudah bisa tidak ada yang zikir lagi, karena sudah jadi wali. Masya Allah, ini apa bukan anugerah Pak? Masya Allah, kita jaga nikmat yang berharga ini. Kita jaga nikmat yang sangat mahal harganya ini.
tidak bisa dibeli dengan materi dunia. Ketika kita dapat talqin, kita bisa mengingat Allah, mencintai Allah, merindukan Allah, ingin senantiasa full ma Allah bersama. Ini wali-wali Allah. Silahkan buka di dalam kitab Minah Hasaniyah karangan Syekh Abu Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah. Beliau berkata, anna dzikra mansubul wilayah, faman utiyal marsum bi annahu waliyullah, faman suliba anhu dzalik faqad uzila anil wilayah. Ketahuilah oleh kalian, kata beliau Syekh Abu Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, sesungguhnya zikrullah itu adalah bagian daripada kewalian. Orang yang Allah berikan taufik, dia mampu senantiasa mengingat Allah, maka dia diangkat Allah menjadi kekasihnya, waliullah. Faman suliba anhu dzalik, siapa yang dicabut zikir itu dari dalam hatinya, qalbunya tidak bisa mengingat Allah, faqad uzila anil wilayah, sungguh dia telah dilengserkan daripada makom kewalian, dihinakan oleh Allah. Dunia yang jadi kecintaannya, sanjungan yang jadi tujuannya, pangkat dan jabatan yang menjadi tujuannya, dia dilupakan dari Allah. Ini dilengser dari makom kewalian. Nah, maka kita telah memiliki itu. Kita telah ditanamkan oleh Syekh yang dulu itu diambil dari para syekh-syekh terdahulu sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, ma saballahu fi sadri sababtu fi sadri Abu Bakar. Apa yang Allah tumpahkan ke dalam dadaku, itu kutumpahkan ke dalam dada Abu Bakar. Hiduplah sirnya Abu Bakar dengan nur jalalullah. Kita sudah mulai belajar ke sana, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah. Kita semuanya sudah mulai belajar ke sana. Maka ini ciri orang yang akan dikasihi oleh Allah. Apabila Allah mengasihi hambanya, bukan casingnya dirubah, bukan status sosialnya ditambah-tambah. Dulu bukan ustadz ditambah ustadz. Apa gelar itu menjadikan orang mulia di sisi Allah? Casingnya dulu tidak pakai sorban, sekarang mulai bersorban. Apa sorbannya itu menjadikan dia mulia di sisi Allah? Bukan. Apabila Allah menginginkan orang itu jadi kekasihnya, yang pertama Allah lakukan, Allah buat untuk dia, Allah bukakan pintu zikir kepadanya. Itu yang pertama. Allah bukakan kepadanya pintu mengingat Allah. Siapa pintu zikir itu? Dulu kita sudah sering mendengar informasi tentang zikir. Dulu mungkin kita sudah sering mendengar bagaimana keutamaan-keutamaan zikir, tapi kok tidak mampu kita mengingat Allah. Lalu siapa pintu Allah itu? Dibukakan Allah pintu zikir kepadanya, pintu mengingatnya. Pintu zikir adalah syekh yang mursyid. Itulah pintu zikrullah. Sebelum orang bertemu dengan syekh yang mursyid, dia tidak mampu mengingat Allah walaupun hafal 1000 kitab. Saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman sendiri. Kami sekolah dari kecil, duduk di pondok pesantren. Bermacam disiplin ilmu-ilmu syariat Islam kami pelajari. Dan setelah itu kita keluar dari pondok mengajar. Tapi dengan disiplin ilmu pengetahuan ini tidak mampu membantu menghidupkan sir untuk senantiasa mengingat Allah. Kalau menyebut nama Allah bisa, menyeru Allah bisa. Jangankan kita, anak sampean yang kecil pun udah bisa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan menyebut Allah, menyeru Allah, tapi tidak bisa mengingat Allah.
Nah, pintu zikir itu adalah syekh yang mursyid. Makanya di dalam kitab Ghunia, Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, beliau berkata, fal mursyid wa tariq ilallah wa huwa babun ilai wa huwa dalun ilallah. Seorang syekh yang mursyid, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dialah jalan menuju Allah, dialah penunjuk jalan menuju Allah, dan dialah pintu menuju Allah. Ini untungnya orang thariqah, luar biasa. Orang dapat buku Uqudul Juman, Uqudul Juman kita misalnya tercecer, panduan amaliyah TKN Pondok Pesantren Ikhwan, TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Uqudul Juman kita tercecer. Lalu ada orang yang dapat dibacanya sesuai panduan yang di dalam buku, apa dia sudah berthariqah? Dia belum bertemu dengan syekh yang mursyid. Dia hanya membaca buku tentang amaliyah thariqah, dia belum berthariqah. Kita telah berjumpa dengan syekh. Masya Allah, ini anugerah yang luar biasa. Biar dia hafal Uqudul Juman dengan sesuai prosedur yang ada dalam buku itu, dia belum berthariqah. Jadi hakikat thariqat adalah syekh mursyidnya. Dan ini penentu. Mursyid ini penentu di dalam memberikan tarbiyah kepada para murid. Yang sangat besar penentunya ini adalah mursyid. Nah, maka kita bersyukur punya mursyid yang luar biasa. Abah bergelar mursyid kamil mukamil. Apa arti kamil mukamil? Beliau sempurna rohaninya, bisa menyempurnakan rohani para murid-muridnya. Yang preman bisa jadi ini orang ibarat bengkel itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini bengkel ini senior luar biasa. Bagaimanapun kerusakan, dia bisa memperbaiki semua. Cuma ada bengkel yang kecil-kecilan, cuma bisa tahunya rusaknya satu perkara, dua perkara, dia tidak bisa membaiki yang lainnya. Nah, kita alhamdulillah punya mursyid kamil mukamil, hidup sejaman dengan kita dan kita mengikutinya. Ini anugerah yang luar biasa. Dulu zaman sahabat, zaman Rasulullah, orang banyak hidup sejaman dengan Nabi, tapi apa mereka mengikuti Rasulullah? Bahkan paman sendiri tidak mengikuti beliau. Ini anugerah. Maka sudah tadi saya sampaikan, pelihara nikmat ini, pegang erat-erat. Walaupun badai menghantam, gelombang menerjang, kita tetap berada di dalam kapal Suryalah. Allah. Sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang semuanya mengatasnamakan Suryalaya. Apa rahasianya? Kita harus baca dari sisi positifnya. Bagi kita, kenapa kok orang menamakan Suryalaya tidak berani berdiri sendiri? Ini menunjukkan kehebatannya Abah. Ini menunjukkan kehebatannya Suryalaya. Sampai semua orang berlindung untuk menjadi besar, berlindung di nama besar beliau. Semuanya ngaku Suryalaya, padahal dalamnya, ya wallahu alam, dalamnya macam-macam sudah. Kenapa tidak berani tampil sendiri? Nah ini Masya Allah, ini kita bersyukur para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah. Nah, para wali Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun wa lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Kata Allah, mereka telah mendapat berita gembira di dunia sebelum dia mendapat berita gembira di dalam negeri akhirat.
Ini wali-wali Allah. Karena dia di dalam hidupnya senantiasa bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah terus apa yang ditakuti? Karena bersama dengan backing yang bersifat maha kuat, maha alim, maha berkehendak, maha segalanya. Apa yang jadi kita takut? Khawatir bagaimana nanti, takut iwan-iwan semuanya ini. Koreksi ke dalam diri kita, ada apa denganku? Yang ngatur alam ini kita apa Allah? Seolah-olah kayak kita yang ngatur. Ya Allah, dengan barokah karomah guruku, jagalah ikhwan abah semua. Kan seperti itu kita. Jangan kayak kena tsunami. Kan kita seperti itu, karena benturan sedikit seperti kena tsunami. Ini sebenarnya mengisyaratkan tentang keadaan rohani orang itu. Kalau kita takut, berarti kita tidak hanya lisan kita saja ininya kosong dari Allah. Kalau wali tidak ada takut. Ikhtiar syariat tetap kita jaga, kita amankan, kita amalkan, kita lestari. Itu ikhtiar syariat. Nah, walahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah. Wali-wali Allah itu dia telah mendapat berita gembira di dalam dunia sampai nanti ke dalam kuburnya. Di mana rahasianya? Kalau dia mendapat berita gembira, karena wali Allah itu senantiasa gembira. Wali Allah itu tidak ada yang sakit hati, yang sedih, senantiasa gembira. Terus dia gembira, dipuji, dihina, dia dalam posisi stabil. Kalau kita ndak wali, kita labil, beda tipis. Kita dipuji, besar hidungnya, dihinakan, ndak bisa tidur, itu labil. Dimuliakan bangga, tidak dimuliakan sakit hati. Itu keadaan rohani kita. Nah, ikhwan wal akhwat, mereka sudah dapat berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mendapat berita gembira di dalam surga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Qala subhanalladzi ma khalaqta hadza subhanaka faqina 'adzabannar. Ini dalilnya. Kata Allah, orang-orang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah berdirinya, berduduknya, berbaringnya. Kenapa hanya 3 ini Allah sebutkan dalam Al-Quran? Kenapa? Apa rahasianya? Kok hanya 3 ini aja? Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang mengingat Allah berdirinya, berduduknya, berbaringnya. Kok cuma 3 ini aja? Karena hidup manusia tidak lepas dari 3 ini. Mau yang mana lagi? Coba kita koreksi. Silahkan dikaji secara ilmiah. Ini saat ini kita duduk, Pak. Capek kita duduk, berdiri nanti. Capek kita berdiri, duduk lagi. Capek duduk, baring. Capek baring, duduk lagi. Capek duduk, baring lagi. Capek baring, duduk lagi. Capek duduk, berdiri lagi. Itu aja. Ada enggak sampai kepalanya di bawah, kaki di atas setiap hari? Kalau seperti itu tiap hari, dalilnya ini salah. Tapi Al-Quran tidak pernah salah. Seandainya ada orang yang kepalanya di bawah tiap hari, kakinya di atas, paling di dunia 1. Kalau 1 tidak bisa dijadi patokan hukum, al-nadir kal maqdum, perkara yang jarang, hukumnya tidak ada.
Nah, orang yang mengingat Allah berdiri, berduduk, berbaring artinya apa? Full. Berdirinya ingat Allah, duduknya ingat Allah, berbaringnya ingat Allah. Allah menganugerahkan kepadanya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia akan tafakkur, merenung tentang penciptaan alam semesta. Allah berikan ilmu tafakkur, bukan pelajaran tafakkur. Kita sering mendengar dulu Rasulullah bersabda tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Tafakkur sesaat, merenung sesaat tentang penciptaan alam semesta itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun lamanya. Langsung kita keluar dari majelis itu dulu melihat daun bergoyang. Oh, Allah menggoyangnya. Melihat pohon mangga dekatan dengan pohon asam, Masya Allah, ini satu tanah, kok yang ini manis, yang ini asam. Dikira tafakur hanya itu. Itu tafakur keilmuan. Orang yang yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihi, berdiri, berduduk, berbaringnya, Allah yang akan memberikan tafakkur di dalam rasa yang ada di dalam sirnya. Langsung naik ke dalam otaknya, cerdas intelektualitasnya. Setelah buat tafakkur hasil daripada zikir, dia akan membuahkan tasbih. Qala subhanalladzi ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dia berkata di lisannya, subhanalladzi ma khalaqta hadza batila, maha suci engkau ya Allah. Ternyata yang engkau jadikan di alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Engkau jadikan si bulan jadi begini, engkau jadikan si bulan jadi begini, yang ini dulu baik sekarang jadi rusak, yang ini rusak sekarang jadi baik. Dia terpesona, ini kerja kita apa atas kerjanya Allah. Dia terpesona, subhan. Kalau sudah tasbih keluar dari lisan, berarti semua itu perkara yang mentakjubkan jiwa. Karena ini atas kehendak dari Tuhan. Subhanalladzi ma khalaqta hadza, maha suci engkau ya Allah. Ternyata yang engkau jadikan semua di alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Nah, cukup. Ya alhamdulillah. Nah, jadi ini atas permintaan kita cukupi sampai di sini. Sedikit kami tambahkan biar sempurna. 10 menit Anda melihat. Nah, jadi dia bertasbih, tasbih apa? Tafakkur hasil daripada zikir membuahkan tasbih. Tafakkur hasil daripada zikir membuahkan tafakkur, dan dia akan menghasilkan tasbih. Lisannya berkata, subhanalladzi ma khalaqta, masya Allah ya Allah, ternyata yang kau jadikan di alam semesta ini semuanya tidak ada yang sia-sia. Tasbih ini ucapan ahli surga. Orang dalam surga tidak ada ucapan yang lain kecuali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia terpesona, wali Allah telah mendapat itu di dalam dunianya. Walahumul busra fil hayati dunya wal akhirah. Dia mendapat berita gembira dari Allah dalam kehidupan dunia sampai akhiratnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari para ikhwan wal akhwat, kita istiqomah. Badai pasti berlalu dan kita tegar di dalam kapal Suryalaya. Jangan kemana-mana, insya Allah kita aman sampai ke tujuan. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.